Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Itu masih materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Hari ini kita pertemuan ketiga ya. Coba kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi sifat perkalian bilangan berpangkat. Kemudian menentukan hasil perkalian bilangan berpangkat. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Yang keempat, menentukan hasil pemangkatan bilangan berpangkat. Kelima, mengidentifikasi sifat pembagian bilangan berpangkat. Yang keenam, menentukan hasil pembagian bilangan berpangkat. Oke, masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk mengamati bagaimana operasi perkalian pada perpangkatan. Silakan disimak tabel berikut ini. Ada bentuk perkalian bilangan berpangkat. Dua-duanya bilangan berpangkat basis 3. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Perhatikan, 3 pangkat 2 kita nyatakan dalam bentuk perkalian 3 kali 3. 3 pangkat 3 dinyatakan dalam bentuk perkalian 3 kali 3 kali 3. Kita lihat bentuk ini adalah perkalian 3 berulang sebanyak 5 kali. Sehingga bentuknya dapat ditulis 3 pangkat 5. Kita beralih kepada bilangan berpangkat yang basisnya negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 3 pangkat 3. Sama seperti sebelumnya, diuraikan satu persatu. Ini adalah negatif 3 dikali negatif 3. Bentuk perkalian dari negatif 3 pangkat 2. Yang ini adalah bentuk perkalian dari negatif 3 pangkat 3. Kita lihat basisnya seluruhnya sama, maka bisa disederhanakan menjadi negatif 3 pangkat 5. Kita beralih ke bilangan berpangkat yang basisnya Y, pangkatnya 5 dikalikan Y pangkat 2. Perhatikan basisnya sama ya. Tapi kita uraikan masing-masing bilangan berpangkat ini. Y pangkat 5 kita uraikan dalam bentuk perkalian menjadi Y kali Y kali Y kali Y dikali Y. Dikalikan lagi dengan Y pangkat 2 diuraikan Y dikali Y. Kita lihat ini adalah bentuk perkalian Y berulang sebanyak 7 kali sehingga bentuk bilangan berpangkat ini kita tulis Y pangkat 7. Nah, sudah mencobakah kalian tabel ini? Minggu kemarin bukan? Kita akan lihat hasilnya. Ini kita uraikan satu persatu menjadi bentuk perkalian. 6 pangkat 3 dikalikan 6 pangkat 2. Perhatikan baik-baik. Perkalian berulang 6 sebanyak 5 kali, maka bentuknya menjadi 6 pangkat 5. Yang berikutnya, basisnya adalah bentuk bilangan pecahan 4,2 pangkat 2 dikali 4,2 pangkat 3 diuraikan ke bentuk perkalian. Kita lihat ini adalah bentuk perkalian berulang 4,2 berapa kali? Ya, sebanyak 5 kali. Maka bentuknya menjadi 4,2 pangkat 5. Oke, ini hasilnya berarti 7 pangkat 6. Ya, betul. Di sini ada bilangan berpangkat yang basisnya pecahan. Tapi
kalian tidak usah ragu. Karena kita ingat kembali makna bilangan berpangkat ini, kita uraikan. Sehingga ini menjadi bentuk perkalian 1/3 pangkat 7. Berikutnya, bagaimana kalau basisnya bilangan negatif? Ini adalah hasil mengubah bentuk dari bilangan berpangkat negatif 1/3 pangkat 3 dijadikan bentuk perkalian. Negatif 1/3 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Negatif 1/3 perkalian berulangnya sebanyak 4 kali, sehingga hasilnya menjadi negatif 1/3 pangkat 7. Tetap negatif ya, kalau bilangan negatif memiliki pangkat ganjil. Oke, berikutnya kalian lihat bagaimana kalau 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Oke, tidak usah risau, kita tuliskan dalam bentuk perkaliannya seperti ini. Ini adalah bentuk perkalian dari 5 pangkat 3. Bentuk perkalian dari 3 pangkat 3. Perhatikan, ternyata basisnya berbeda. Kalau basisnya berbeda, kita lihat, kita bisa tulis, karena di sini berlaku sifat komutatif, bisa bertukar tempat, jadi kita pasang-pasangkan 5 kali 3, 5 dikali 3, 5 dikali 3. Dengan demikian kita melihat bahwa bentuk ini adalah perkalian berulang 5 kali 3 sebanyak 3 kali. Maka kalian bisa menulis sebagai bentuk perkalian 5 kali 3 pangkat, harus pakai tanda kurung, pangkat 3. Nah, yang di dalam kurung ini bisa dikalikan atau dicari hasilnya menjadi 15. Maka bentuknya adalah 15 pangkat 3. Silakan diperiksa pekerjaan kalian di buku masing-masing. Kita perhatikan bagaimana kalau misalnya di sini ada bilangan berpangkat dan basisnya adalah bilangan berpangkat juga. Sehingga ini dikatakan sebagai operasi perkalian pada perpangkatan. Ya, maka perhatikan pangkatnya dan kita kembalikan kepada makna perpangkatan. Pangkat 3 berarti perkalian berulang 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Seperti ini, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Kemudian 4 pangkat 2 ini juga bisa kita uraikan kembali menjadi 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4. Seluruhnya dikalikan. Kita lihat ini secara keseluruhan bentuknya adalah perkalian berulang 4 sebanyak 6 kali. Jadi kita tulis sebagai bentuk 4 pangkat 6. Sekarang kita lihat bagaimana kalau 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Lihat basisnya. Basisnya adalah 4 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Kita maknai dulu pangkat 2 ini. Oke, pangkat 2-nya kita maknai. Jadi ini adalah perkalian berulang 4 pangkat 3 sebanyak 2 kali. Kemudian 4 pangkat 3-nya kita uraikan menjadi 4 kali 4 kali 4. Sama ya, 4 pangkat 3 yang ini kita uraikan. Kita lihat seluruhnya, ini adalah perkalian berulang 4 sebanyak 6 kali. Ditulis 4 pangkat 6. Sekarang kalian perhatikan, di sini adalah basisnya S pangkat 4 dipangkatkan 2. Fokus ya, kita lihat ke sini. Kita maknai dulu pangkat 2 ini
sebagai perkalian berulang S pangkat 4 sebanyak 2 kali. Lihat ini pangkat 2. Perkalian berulang S pangkat 4 sebanyak 2 kali. Basisnya S pangkat 4, eksponennya atau pangkatnya 2. Kita maknai dulu pangkat 2. Oke, setelah seperti ini ditulis. Lanjutkan, kita uraikan S pangkat 4. Maknanya adalah perkalian berulang S sebanyak 4 kali. Nah, kita lihat ini adalah perkalian berulang S sebanyak 8 kali. Kita tulis S pangkat 8. Oke, Ibu rasa kalian akan mudah ya menjawab ini. Ya, jawabannya sama, S pangkat 8. Dari mana? Kita maknai dulu S kuadrat pangkat 4. Perkalian berulang S kuadrat sebanyak 4 kali. Ingat ya, kuadrat itu istilah untuk pangkat 2. Perkalian berulang S kuadrat sebanyak 4 kali, karena pangkatnya 4. Diuraikan lagi, S kuadrat itu adalah S kali S, S kali S, S kali S, S kali S. Seluruhnya ini kita lihat sebagai bentuk perkalian berulang S sebanyak 8 kali. Maka ditulis S pangkat 8. Kita lihat bilangan berpangkat dipangkatkan kembali. Jadi A pangkat M, basisnya A pangkat M, dipangkatkan lagi N. Maka hasilnya adalah A pangkat M dikalikan N. Ini ada contoh soal, Ibu rasa kalian sudah bagaimana hasil dari perkalian bilangan berpangkat 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Kita perhatikan dulu basisnya sama, sama-sama 4. Coba kalian ingat kembali, kalau basisnya sama, apakah pangkat 3 ini dengan pangkat 2 ini bisa dijumlahkan? Perhatikan ini tadi. Oke, berikutnya kita akan menyimpulkan ya suatu materi esensial mengenai perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Sengaja Ibu berikan warna yang berbeda supaya kalian mengingat bahwa di sini berlaku jika bilangan pokoknya sama, yaitu untuk yang sifat A ya, sifat yang A. Oke, kalian perhatikan tadi ini adalah kesimpulan beberapa contoh tadi. A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Hati-hati, bilangan pokoknya harus sama. Kemudian ini bilangan berpangkat dipangkatkan, maka ini hasilnya adalah A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan. Yang ini adalah kalau basisnya bentuk perkalian adalah A pangkat M dikali B pangkat M, atau AB pangkat M, sama ya. Nah, itu sebetulnya sifat ini tidak usah ribet untuk dihafal ya. Kalau kalian memahami makna bilangan berpangkat, maka dengan sendirinya kalian akan mudah ingat sifat-sifat ini. Pada operasi pembagian bilangan berpangkat atau pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat berikut, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang kedua atau B, A dibagi B dalam kurung pangkat M, maka sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Untuk lebih jelasnya, kalian coba perhatikan contoh soal berikut.
Tentukan hasil dari pembagian bilangan berpangkat. Jadi sengaja tadi Ibu tidak memberikan tidak menampilkan lagi tabel-tabel pengamatan karena Ibu anggap kalian sudah mengerjakan seperti pada perkalian bilangan berpangkat ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasilnya, cocokkan jawaban kalian ya. Bentuk yang A, yaitu yang A ini adalah 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Nah, tidak usah khawatir ya, aduh ini takut sulit. Nah, ini mudah sekali. Kita akan tulis bentuk pembagian ini menjadi seperti ini. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2, Ibu akan tulis 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2. Seperti pecahan ya. Nah, oke, dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, kita akan uraikan. Jadi nanti kalian akan memahami sifat yang tadi sudah ditampilkan di slide tadi ya. Ini kita uraikan. 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4. Ya, perkalian berulang 4 sebanyak 3 kali. Kemudian kita lihat 4 pangkat 2, kita uraikan juga 4 kali 4. Oke ya. Nah, ini kalian ingat ya, ketika ada bilangan yang sama pada pembilang dan penyebut, dan ini bisa kita bagi hasilnya adalah 1 ya. Jadi seperti ini nih. Biar jelas banget ini ya. Ini berdasarkan sifat komutatif bisa ditulis seperti ini, 4 per 4 dikali 4 per 4 dikali 4. Lihat nih, pembilangnya ada 3 empatnya ya, kemudian pada penyebutnya ada 4. Ini hasilnya 4 per 4 itu adalah 4 dibagi 4 hasilnya 1 ya. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Awas, bukan kosong ya. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 4 dibagi 4 atau 4 per 4 juga hasilnya 1 dikalikan 4. Jadi ini hasilnya adalah ini sangat rinci nih. 1 kali 1 kali 4. Jadi ini hasilnya adalah 1 dikali 1 dikali 4, hasilnya adalah 4. 7 ya dibagi 5 pangkat 2. Nah, bagaimana hasilnya ya? Ini boleh kalian silahkan tulis menjadi bentuk 5 pangkat 7 per 5 pangkat 2. Ya, kalian boleh uraikan seperti tadi. Seperti tadi ya. Dan kalian bisa lihat mau diuraikan ya. Oke, diuraikan saja ya supaya kaliannya tidak ada yang gagal paham lagi. Oke, ini ada 7 ya. Perkalian berulang 5 sebanyak 7. Ini 4 ini punya pangkat enggak? Punya ya. Jadi kalau ditulis pangkatnya 4 ini punya pangkat yaitu 1. Gitu ya. Gitu. Jadi kita akan melihat dia sebagai bilangan berpangkat, yaitu pangkatnya 1. Nah, kalian perhatikan di sini apakah ada hubungan antara pembagian bilangan berpangkat, ini basisnya sama ya. Selalu lihat ke sini, basisnya sama-sama 4. Kemudian ini dioperasikan pembagian. Hasilnya 1. Ya, kalian lihat 3, 2, 1. Pangkatnya dilihat ini. 3, 2, 1 ya. Pangkatnya dilihat, diperhatikan, basisnya sudah sama ya ini. Kemudian pangkatnya 7, 5, kemudian hasil akhirnya adalah 7, 2, hasil akhirnya adalah 5 ya. Nah, dari sini tadi kita mengenal sifat pembagian pada bilangan berpangkat, yaitu kalau disederhanakan tadi 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2, ini basisnya sama. Kalau basisnya sama, berarti pangkatnya, oh iya, bagus, tinggal dikurangi. Sehingga sama dengan 4 pangkat 1, atau nilainya 4, ya. Kemudian yang tadi, 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5. Lihat, basisnya sudah sama, tinggal pangkatnya dikurangi saja, maka hasilnya adalah 5 pangkat 5. Oke ya. Oke, mudah-mudahan kalian dari sini tidak menghafal susah ya, ribet, tapi dipahami sehingga nanti
menjadi mudah. Seperti apapun soalnya ya. Kita akan beralih ke contoh yang B, soal yang B. Yang basisnya itu adalah 6. Nah, seperti ini ya. 6 dibagi 2 dipangkatkan 2. Nah, seperti itu. Nah, ini seolah-olah basisnya adalah bilangan pembagian ya, 6 dibagi 2. Nah, ini kita bisa menuliskannya 6 dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2 dipangkatkan 2. Ya, kita bisa menyederhanakan di sini. Yang di dalam tanda kurung 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 pangkat 2 ya, gitu. A pangkat N sama dengan A pangkatnya tinggal dikurangi. Oke, dengan catatan basisnya harus sama ya. Kemudian yang ini adalah kesimpulannya kalau tadi ya A per B, karena A dibagi B pangkatnya M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi ini bisa juga dimaknai sebagai yang bilangan berpangkat dengan basisnya adalah pecahan. Diperhatikan lagi, jadi ada berapa sifat yang sudah kita punya. Jika basisnya sama maka berlaku A pangkat M tambah N. Pembagian juga sama jika basisnya sama ya. Sekali lagi, jika basisnya sama berlaku A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya berlaku dikurangi ya. Kalau di sini kita lihat ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya menjadi dikalikan. Jadi A pangkat M kali N. Kemudian kalau ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, basisnya perhatikan ya. Basisnya berbeda. Maka kita bisa mengalihkan ini sebagai bentuk A kali B itu AB, sama-sama basisnya M, maka AB dalam kurung pangkat M. Ya. Nah, lihat ke sini, ke bentuk bilangan berpangkat yang basisnya pecahan tadi, yaitu dari A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya, kita bisa ubah ini menjadi A pangkat M per B pangkat M. Maka ini bisa kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat A per B pangkat M. Jadi bilangan berpangkat yang basisnya dari 3 pangkat 0. Dan berapakah hasil dari negatif 2 pangkat 0? Jadi bagaimana ya kalau kita mengubah ke bentuk perkaliannya? Begitu ya. Nah, ini tulis dulu. Dan yang ya silakan videonya di skip dulu ya. Di sini adalah bilangan berpangkat 0, basisnya 3. Oke, Ibu akan ambil contoh bilangan berpangkat yang basisnya 3. Jadi basisnya sama ya. Pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan ya berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2 ya. 2 dikurangi 2 itu berarti pangkatnya di sini kita dapatkan pangkat 0 seperti ini. Tuh. Jadi ternyata bentuk 3 pangkat 0 itu bisa diperoleh dari ini. Bentuk operasi seperti ini, ya. Nah, berapa hasilnya? Kita kan ingin tahu berapa hasilnya, berapa nilainya. Kita lihat ke sini. Kalau ingin tahu hasilnya, kita akan uraikan berdasarkan sifat bilangan berpangkat. Coba kita uraikan ya. Ini kita tulis ulang menjadi seperti ini. Ibu tulis ulang 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, seperti ini. Kita uraikan ini menjadi 3 kali 3. Yang ini juga diuraikan menjadi 3 kali 3. Ya. Berarti ini bisa kita bagi ya. Hasilnya 1. Ini dibagi 3 dibagi 3 hasilnya 1. Ini juga hasilnya 1. Sehingga hasilnya adalah 1 dikali 1 itu hasilnya adalah 1. Pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 0. Dan hasilnya juga sama dengan
1. Nah, ini kita lihat ya. Oh, jadi kalian sudah bisa tahu berapa nilai atau hasil dari 3 pangkat 0 ini? Oke, hasilnya adalah 1. Nah, kalian bisa mencoba mencari tahu yang ini. Sekarang kita akan mencari tahu hasil dari atau nilai dari bilangan berpangkat negatif. Nah, sebelum kita cari nilainya, ada baiknya kita lihat situasi berikut supaya kalian nanti dengan sendirinya bisa mencari nilai 3 pangkat negatif 2 maupun negatif 2 pangkat negatif 3. Perhatikan ya. Kita lihat di sini, lihat dulu situasi seperti ini. Basisnya 3, kemudian pangkatnya adalah 2. Kemudian dibagi 3 pangkat 5. Oke, coba kita kembali lagi ke makna bilangan berpangkat, kita uraikan ini menjadi 3 kali 3. Kemudian yang ini kita uraikan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke ya, jadi 3 pangkat 5. Nah, ini kita peroleh 3 dibagi 3 hasilnya 1, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sementara di sini pada penyebutnya ada perkalian berulang 3 sebanyak 3 kali. Kita lihat di sini. Ini pada pembilang. Tadi 1 kali 1 hasilnya hasil perkaliannya adalah 1. Sementara di sini kita masih punya ini 3 kali 3 kali 3. Kalau disederhanakan masih sebagai bentuk bilangan berpangkat, ini 1/3 pangkat 3 gitu ya. Nah, oke, itu. Kemudian perhatikan lagi, kita selain mencari hasil pembagian bilangan berpangkat menggunakan sifat bilangan berpangkat itu sendiri, kita sudah punya sifat ya. Kita tulis dulu, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5. Oh iya, lihat ini. Ini adalah pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka kalian ingat sifatnya, kita kurangi saja. Maka hasilnya adalah bilangan berpangkat 3, lihat basisnya 2 dikurangi 5 itu adalah negatif 3. Oke ya. Nah, kita peroleh ini menjadi sebuah bilangan berpangkat yang pangkatnya adalah negatif. Nah, sekarang kita perhatikan tadi. Yang ini 3 pangkat 2 dibagi atau per 3 pangkat 5. Ini juga sama. Dengan seperti itu, kalian bisa menuliskan, oh ternyata bilangan 3 pangkat negatif 3 itu adalah bentuk 1/3 pangkat 3. Apa ini? Pecahan ya? Nah, kalian perhatikan ya. Ternyata bilangan yang memiliki pangkat negatif itu adalah sebuah pecahan. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3, ini hasilnya adalah 27. Nah, ini kalian perhatikan. Awalnya dia dari bilangan ya, pangkat yang negatif. Nah, kemudian di sini pangkatnya gimana? Positif ya. Oke. A pangkat negatif n sama dengan 1 per A pangkat n ya. Di sini A-nya tidak boleh 0 gitu. Ini adalah makna bilangan yang memiliki pangkat negatif. Oke ya. Anak-anakku, hari ini pertemuan kita membahas banyak hal tentang bilangan berpangkat, mulai dari sifat perkalian, sifat pembagian, kemudian bagaimana kalau pangkat dipangkatkan, dan juga kalian mengenal bahwa ternyata ada bilangan yang berpangkat 0 dan bilangan yang berpangkat negatif. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.